dan tambahan kekayaan neto yang berada di penghasilan yang belum dikenakan pajak. Lanjut. Kemudian 18 penghasilan dari utang berbasis syariah, kemudian imbalan bunga sebagai dana KOP dan surplus Bank Indonesia. Lanjut. Nah, kemudian ini kita berbagi lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yandi bahwa kita ada pajak daerah dan pajak pusat. Nah, kalau saya mau menjelaskan untuk pajak pusat sendiri adalah yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lanjut. Pajak pusat sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah pajak penghasilan, ada ya. Jadi pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang diterima. Tentunya di atas, kalau untuk orang pribadi di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi sepanjang penghasilan itu di bawah PTKB, penghasilan tidak kena pajak, itu belum dikenakan pajaknya, kecuali pajak yang bersifat final. Kemudian PPN ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, dikenakan atas setiap penyerahan barang dan jasa kena pajak, serta barang mewah yaitu pajak konsumsi, gitu. Biasanya kalau PPNBM ini diantaranya penggunaan listrik yang di atas 6.600 watt, kemudian nanti ada kendaraan-kendaraan yang CC-nya itu cukup besar ya. Jadi mobil-mobil yang mewah kategorinya, biasanya di atas harga miliar ya, gitu. Kemudian pajak bumi dan bangunan ini kalau untuk PBBB 2 yang perdesaan maupun perkotaan sejak 1 Januari 2014 sudah kita serahkan ke Pemda masing-masing. Tapi untuk PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih dikelola oleh pajak pusat. Kemudian yang terakhir adalah bea materai, pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu. Biasanya ada di sekalian, Bapak Ibu sekalian, apabila melakukan suatu transaksi, apabila nilainya itu di atas 250 sampai 1 juta, itu sementara dikenakan materainya Rp3.000. Di atas 1 juta baru Rp6.000, gitu. Lanjut. Nah, pajak pusat sendiri ini tadi sebagai contoh tadi kan, ini adalah yang PPh-nya, kemudian PPN-nya, kemudian ini untuk PBB-nya, kemudian ini untuk bea materainya. Lanjut. Nah, kalau pajak daerah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yandi, diantaranya ini sudah dibaca mungkin sama adik-adik sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan. Lanjut. Nah, kalau di sini adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang kita sebut adalah negara kita Indonesia ini, peran serta pajak ini sangat luar biasa, baik pajak daerah maupun pajak pusatnya. Nah, ini nanti kita akan gambarkan berapa peranan pentingnya APBN yang ada di kita. Lanjut. Nah, tujuan pemerintah ini yang pasti ya, yang disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya melindungi segenap bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia, memajukan data umum, masyarakat kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lanjut. Nah, yang bisa saya jelaskan tadi adalah penyumbang terbesar anggaran negara melalui APBNP tahun 2015. Ini dari 100% APBNP, pajak itu lebih kurang 75% sumbangannya. Jadi artinya dari adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang ikut seminar ini, apabila sudah memiliki NPWP, peranan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ada di sini, begitu. Jadi seberapa besar atau seberapa kecil pun pembayarannya itu sangat berarti buat kami dari sisi pengelola untuk perpajakannya. Lanjut. Nah, untuk target penerimaan pajak sendiri khusus tahun 2015 yang tadi kita 75-80% dari APBNP, itu APBNP kita ini untuk pajak harus menghimpun 1.295 triliun lebih kurang. Nah, itu tadi dari berbagai macam pajak, baik PPA, PPN, bea materai, PBBB 3. Nah, untuk Pak Yandi mungkin ada lagi sumbangsinya ya Pak ya, itu di luar yang 1.295 triliun yang dari itu target dari pusat, gitu. Nah, ini alur penerimaan dan penggunaan dana APBN terkait pajak. Pertama, APBN ini tentunya disahkan oleh anggota
Dewan Perwakilan Rakyat maupun dari DPR. Jadi APBN setelah disahkan ini nanti mereka akan digunakan ke kementerian atau lembaga atau ke pemerintah daerah, begitu. Kemudian dari sini nanti melalui ke kas negara melalui bank atau pos untuk pembayarannya. Kemudian nanti dari sini itu semua nanti akan digunakannya ke masyarakat. Jadi adik-adik dan bapak ibu sekalian, pembayaran pajak itu tidak dilakukan di kantor pajak, tapi dilakukan di bank persepsi yang ditunjuk atau di kantor pos. Jadi kalau ada yang menawarkan bapak ibu atau adik-adik sekalian, oh bayar pajak lewat saya, itu nggak benar, ya. Jadi tolong sampaikan bahwa bayar pajak itu bukan dengan orang pajak. Jadi tidak ada, insya Allah, penyalahgunaan untuk pembayaran pajaknya sepanjang bapak ibu membayarnya melalui bank atau kantor pos, begitu. Lanjut. Nah, ini penggunaan APBN kita yang pertama tentunya untuk pembangunan infrastruktur ya, khususnya untuk yang di Kalimantan Selatan, baik nanti dari sisi perhubungan, pemukiman, irigasi, energi dan lainnya, gitu. Lanjut. Yang kedua, meningkatkan beban dan mensejahterakan rakyat, yaitu melalui dana BOS, ada layanan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, layanan kesehatan, ketahanan pangan dan subsidi tentunya. Lanjut. YouTube kan ada. Yang ketiga, mewujudkan suasana aman dan tenteram dan kepastian hukum bagi kehidupan rakyat dan dunia usaha. Nah, tentunya ini berkaitan dengan pertahanan negara, keamanan dan ketertiban yang ada ya. Artinya dari sisi keamanan ini, apabila baik dari kepolisian maupun TNI tidak mendapatkan gaji yang tentunya dibayar melalui APBN, ya dunia usaha di kita tidak akan merasa nyaman. Nah, kalau tidak akan nyaman, pembayaran pajaknya pun tidak akan tercapai. Lanjut. Nah, untuk subsidi sendiri ini lebih banyak digunakan antara energi dan non energi. Untuk energi sendiri kita subsidikan kepada BBM yang tadi disampaikan oleh Pak Yandi bahwa pembayaran dari Bapak Ibu tadi sekalian pembelian bahan bakar minyaknya di situ sudah termasuk pembayaran pajak yang disubsidi juga ada di sini, gitu. Terutama yang premium ya. Tapi kalau untuk pertama maupun pertama plus itu sudah dicabut subsidinya. Kemudian untuk listrik ini masih juga disubsidi. Kemudian non energi dari sisi pangan, pupuk, benih dan pelayanan publik. Lanjut. Kemudian kalau dari pemerintah pusat pun ada pembagian dana yang ditransfer ke daerah masing-masing. Yaitu kita sebut dengan dana transfer ke daerah. Ini dibagi jadi dana perimbangan maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian. Untuk perimbangan sendiri ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Kemudian dari 3 dana yang disampaikan ini menjadi pajak untuk di daerah masing-masing maupun ke sumber daya alamnya. Kemudian kalau yang untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian dibagi 2, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Lanjut. Nah, yang kita harapkan adik-adik sekalian dan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pembayaran pajak itu sangat penting buat pembangunan negara kita. Jadi harapan kita adalah jangan sampai ada yang sudah punya kewajiban, tapi sifatnya dia sebagai free rider saja. Jadi mendompleng atau hanya tidak punya kontribusinya. Jadi harapan kami adalah adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, untuk pajak itu dibagi 3. Pertama adalah calon wajib pajak, kedua wajib pajak baru, dan terakhir adalah wajib pajak terdaftar. Kalau calon wajib pajak itu biasanya memang seperti adik-adikku ini yang baik duduk di perguruan tinggi maupun di sekolah. Dan untuk wajib pajak baru itu biasanya yang baru memulai usaha, di mana mereka sudah punya kemampuan untuk membayar pajak. Dan untuk yang pajak terdaftar itu wajib pajak yang memang sudah lama terdaftar. Nah, untuk itu kita sama-sama saling membantu, saling mengingatkan apabila memang ada keluarga kita, saudara, teman yang sudah punya tambahan kemampuan ekonomi ya, untuk selalu diingatkan untuk membayar pajak.
masuk untuk diperhitungkan pajaknya. Lanjut. Nah ini barang kalau di ledger atau pedompleng ini seperti yang naik di kereta api tapi dia tidak melakukan pembayaran ya. Jadi yang penting untuk sampai, tapi juga dari sisi keselamatannya tidak terjamin ya. Nah ini benar-benar ada di ibu sekalian. Nanti kalau memang ada fasilitas seperti ini, jangan mengikuti seperti ini ya. Begitu. Lanjut. Nah kalau ini ya memang kembali lagi kita harus minta NKRI gitu. Kalau pemerintah kita bilang NKRI itu adalah harga mati. Nah untuk itu bantuan adik-adik sekalian Bapak Ibu untuk pembayaran pajak sangat dibutuhkan. Lanjut. Ini apa yang bisa kita lakukan? Setuju kan Bapak Ibu adik-adik sekalian? Halo. Ya, sekali lagi saya mau tanya, kalau kita cinta NKRI, adik-adik setuju? Setuju ya, gitu. Di kita, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Tengah, kita juga ada kegiatan namanya Take Goes to Campus, Pak Yadi, mungkin sama Pak. Jadi artinya kita juga edukasi kepada adik-adik sekalian kita ada. Nah, sementara kita adakan biasanya di setiap hari Selasa untuk kelas pajak. Nah nanti bisa kalau adik-adik atau Bapak Ibu yang ingin mengenal tentang perpajakan, bisa nanti menghubungi Bu Yuwanita, mungkin biasa bisa berdiri ya. Nah ini kepala seksi saya di bimbingan kejuruhan. Nanti beliau yang akan koordinir adik-adik atau Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui tentang perpajakan. Nah itu biasanya kita gunakan di kantor kita di Jalan Lampu Mangkurat nomor 21, samping kantor pos atau samping KFC ya, ya Mas ya, gitu. Nah itu tidak dipungut biaya dari sekalian ya, malah nanti diberikan gift dari Bu Wanita. Yang penting adik-adik maupun Bapak Ibu sekalian yang ingin mengenal tentang perpajakan itu betul-betul ingin tahu apa sih pajak itu, ya, manfaatnya apa. Nah di situ nanti bisa kita sama-sama mengetahui, gitu. Lanjut. Nah ini tadi saya sama, lanjut. Nah itu ada kejadian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Artinya pajak ini baik pajak pusat maupun pajak daerah sangat penting artinya untuk pembangunan. Ya, nah nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah saya tawarkan maupun adik-adik sekalian melalui kampusnya masing-masing juga bisa. Karena kalau di UNLAM kita juga sudah ada kerjasama dengan tax centernya, artinya kita siap membantu memberikan edukasi kepada adik-adik untuk Bapak Ibu sekalian apa itu penting dan peranannya pajak. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Toto yang begitu banyak memaparkan tentang perpajakan khususnya untuk pajak yang pusat. Ya, bagi rekan-rekan sekalian duluan yang sudah punya KTP segera daftarkan untuk memiliki NPWP. Jangan takut, nanti pasti ada perlunya untuk NPWP itu sangat perlu sekali. Nggak usah takut ya, nanti malah kalau kita punya NPWP nanti kita akan didampingi oleh yang namanya AL. Semacam dosen pembimbing gitu. Ada sesuatu yang kita tidak tahu atau tidak mengerti, kita bisa tanyakan kepada AL kita yang mendampingi. Baiklah, untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk pertanyaan. Ada saya 3 orang dulu deh, 3 orang silakan yang mau bertanya. Panitia tolong namanya 3 orang, cowok 1, cewek 1. Silakan 1 orang, 3 orang dulu. Ya, Pak, tolong Mas, panitia cewek yang di ujung. Silakan perkenalkan diri, nama, dari mana. Kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ini ada pajak pusat atau pajak daerah gitu.
menanyakan mengenai pajak penghasilan. Misalnya Pak, ada seorang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, contohnya sebagai mahasiswa, tetapi dia memiliki sumber penghasilan atau pekerjaan di negara tersebut. Apakah WNI tersebut membayar pajak penghasilan kepada Republik Indonesia atau membayar pajak terhadap negara di mana negara yang ditempati tersebut? Terima kasih. Ya. Kemudian selanjutnya untuk Mbak yang berbimbing, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Salman, saya dari SDN Malaysia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Toto mengenai pajak penghasilan juga. Ini berkaitan dengan yang saya baca itu ada di kantor pajak penghapusan sanksi pajak sampai Desember 2015. Itu mohon penjelasannya seperti apa. Terus yang kedua itu kan ada peraturan baru mengenai PPKP yang terbaru di tahun 2015. Kalau misalkan yang penghasilan dibayar per hari, tetapi dia bukan pegawai tetap, kan ada batasnya. Kalau peraturan dulu itu 2.025.000, apakah sekarang berubah ataukah tetap? Terus yang ketiga boleh ya? Terus yang ketiga, kalau misalkan kita punya NPWP, tapi kita belum memiliki penghasilan, apakah kita juga harus melaporkan SPT-nya ke kantor pajak? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu lagi yang bertanya terutama untuk pajak daerah, silakan. Kalau masih menanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari SMN Tanjung ingin bertanya, apakah masyarakat yang menjadi free rider dapat terkena sanksi khusus? Iya, terima kasih. Mohon diulang. Apakah masyarakat yang menjadi free rider dapat terkena sanksi khusus? Ya, yang belum pernah Pak ya, silakan. Nah. Ya, sekian terima kasih. Oke, di sini ada 3 penanya. Khusus untuk kebanyakan untuk Pak Toto semua ya, kebanyakan yang silakan Pak Toto untuk waktunya. Silakan. Terima kasih. Yang pertama dari Mas Rafi ya, Rafi dari SMA 4 Banjarmasin ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin habis ini mau ikut beasiswa luar negeri ya. Gitu ya. Amin ya. Jadi begini, pengalaman beberapa teman juga yang pernah mengikuti studi ke luar negeri, apalagi dapat beasiswa ya. Kalau masalah perpajakannya itu sudah ditanggung atau dijamin oleh pemerintah. Tapi kalau dia punya penghasilan di sana, jadi kita ini ada beberapa negara yang sifatnya ada perjanjian khusus, Mas. Ya, ada sekalian. Artinya ada, jangan sampai terkena pajak berganda. Jadi di kita dikenakan, di sana juga dikenakan. Ya, jadi pada umumnya mereka punya pekerjaan di sana, dibayarkan dan punya penghasilan di sana dan dinikmati di sana, tentunya dikenakan pajaknya di sana, Mas. Begitu. Kecuali ada tidak ada perjanjian pajak bergandanya, itu bisa sepanjang nanti dia bawa penghasilannya ke Indonesia. Tapi sepanjang belum, ya dikenakannya di sana. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti Mas Rafi itu sekolah di sana, melanjutkan di sana, kemudian setelah dapat pekerjaan di sana, ya tentunya dikenakan pajaknya di sana, Mas. Begitu. Kecuali nanti punya lagi penghasilan dibawa ke Indonesia. Begitu. Ya. Gitu. Terus kemudian yang dari si pacar ya, Mbak Fitri ya. Pertama, terima kasih. Masalah penghapusan sanksi BPH yang berlaku sampai dengan Desember 2015 ya. Mbak Fitri yang mana orangnya ya? Bisa ya? Oh iya. Terima kasih Mbak Fitri. Yang baju pink ya. Iya. Jadi gini Mbak, untuk penghapusan sanksi itu memang kita ada program dari
pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, itu namanya PK 91 untuk penghapusan atau pengurangan sanksi. Itu digunakan untuk para wajib pajak diberikan kesempatan sampai dengan akhir Desember 2015 untuk membetulkan atau memperbaiki surat pemberitahuan tahunannya selama 5 tahun ke belakang, begitu. Yang dilakukan pembayarannya pada saat tahun 2015, begitu. Jadi kalau pembayarannya dilakukan tahun 2014 ke bawah, dia tidak bisa melakukan pengurangan atau penghapusan sanksinya, begitu. Jadi misalnya Mbak Fitri ini tahun 2012 kurang melaporkan pajak penghasilannya, begitu. Nah, kemudian di tahun 2015 ini melakukan kebetulan Mbak dengan melakukan pembayaran kurang bayar. Nah, dari situ pada umumnya dari kurang bayarnya itu ada sanksinya, baik itu STP, dan STP sendiri itu bisa dari bunga, denda, atau dari keterlambatannya ya, gitu. Nah, itu yang akan kita hapus. Jadi pembayarannya hanya pokok pajaknya saja, gitu. Nah, itu namanya PK 91 yang memang berlaku sampai dengan akhir Desember 2015, begitu Pak. Ya. Kemudian untuk yang PTKP Mbak, yang 2.025.000 itu nanti